Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan rau di mana saja kita berada, khususnya kepada pimpinan, penyiar, karyawan dan karyawati dari PT Radio Adi Utama Rau 105 FM Padang Sidempuan yang sangat kita banggakan. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat-Nya yang tiada tara. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan amal ibadah kepadanya. Jadilah kita pemenang dalam kehidupan yang selalu bersabar atas segala ujian-ujiannya, yang selalu tetap manis walaupun berada di tempat yang sangat pahit, yang tetap kuat di tengah badai yang selalu datang, dan yang selalu bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang bersyukur, walaupun yang bersyukur itu jumlahnya sedikit sekali. Qalilam ma tashkurun. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan memberikan kepada kita kabar gembira dan memberikan peringatan. Dengan itulah kita dapat memahami ajaran agama Islam dengan sempurna. Mudah-mudahan dengan itu dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan mencari yang baik, mencari yang baik, mencari yang benar akan menghasilkan ilmu. Yang mencari yang baik akan menghasilkan akhlak. Yang mencari yang indah akan menghasilkan seni. Dengan ilmu hidup kita akan mudah. Dengan seni hidup akan terasa indah. Dengan agama hidup kita akan terarah. Man dalla ala khair, siapa yang menunjukkan kepada kebajikan, falahu mislu azari fa'ilihi, maka baginya pahala seperti yang melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan ini sarana kita untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Bersama kami Bayo Hasibuan, hari-harinya selalu ingin berbuat kebaikan. Bersama Wanda Boru Lubis, tentu orangnya luar biasa. Walaupun kita dengarkan tadi 2 hari ini baru beliau aktif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kenyamanan, ketenangan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati.
Wa innama tuwaffawna uzurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Faman zuhziha 'anil nari wa dakhilal jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu tiada lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Dapat kita baca dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185. Kita dulu tidak ada, kemudian menjadi ada. Ada ayah ibu kita, lahirlah kita di dunia ini. Setiap yang tidak ada menjadi ada, pasti akan tiada. Likulli ummatin ajal. Setiap umat mempunyai ajal. Iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atau wala yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Al-Quran surah Yunus ayat 49. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita di dunia adalah kesempatan kita untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Karena kebaikan itulah yang bermanfaat untuk kita di dunia ini, di alam barzah, apalagi nanti di alam akhirat yang kekal abadi. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaib. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian itu yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran surah Al-Zum'ah ayat 8. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Apabila anak Adam sudah meninggal dunia, apakah masih ada amalan yang bermanfaat untuk dirinya yang dilakukannya ketika di masa kehidupannya di dunia? Atau apakah ada amalan orang lain yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia? Inilah insya Allah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Sebagai motivasi kepada kita yang masih hidup, untuk terus berpastabukul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan bagi keluarga kita yang sudah menghadap Allah lebih dahulu daripada kita, maka kebaikan kita harus kita usahakan ada manfaatnya bagi mereka. Apa amal-amalannya? Saudara-saudariku, kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan rau di mana saja kita berada, amalan yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia kita bagi dengan dua bagian.
Yang pertama, amalan yang bermanfaat untuk orang yang meninggal dunia yang dilakukan dirinya sendiri ketika hidup di dunia. Yang kedua, amalan-amalan yang bermanfaat untuk orang yang meninggal dunia yang dilakukan oleh orang lain yang masih hidup. Yang pertama, amalan yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia yang dilakukannya selama hidupnya berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ashabus Sunan yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza matal insan," jika seorang meninggal dunia, "inqata'a anhu amaluhu," maka putuslah amalannya, "illa min salas," kecuali dari yang tiga. Sodakotin jariyah, sedekah jariyah atau wakaf, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, au waladin solihin yad'ulah, dan atau anak soleh yang mendoakannya. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi." Salah satu amalan dan kebaikan yang akan menghubungi seorang mukmin setelah meninggalnya adalah ilman allamahu wa nasaruhu. Yang pertama, ilmu yang diajarkannya dan disebarkannya. Wa waladan solihan tarkahu. Yang kedua, anak yang soleh yang ditinggalkannya. Wa mushafan warasahu. Dan yang kemudian yang ketiga, mushaf Al-Quran yang diwariskannya. Au masjidan banahu. Yang kemudian selanjutnya, masjid yang didirikannya. Au baitan libinis sabil banah. Kemudian rumah yang dibangunnya untuk musafir. Au nahron azarahu, dan juga terusan air atau sumur yang digalinya. Au sodakotan akhrajaha, dan sedekah yang dikeluarkannya, mimmalihi dari hartanya, fi sihhatihi selagi dia sehat, wahayatihi dan selagi masa hidupnya, yalhaquhu mim ba'di mautih. Semua itu akan terus mengalirkan pahala setelah meninggal dunia. Dari dua hadis ini dapat kita simpulkan, amalan orang yang sudah meninggal dunia yang akan dirasakannya manfaatnya tidak hanya selagi dia hidup, juga akan dirasakannya ketika dia di alam kubur, di alam barzah, akan terus mengalir pahalanya. Yang pertama adalah sodakotin jariyah, yaitu wakaf yang
berikannya untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat. Baik ia berupa benda, tanah, atau berupa bangunan, maupun berupa uang yang berupa wakaf, maka itu akan dirasakannya dan akan bertambah kebaikannya karena wakaf yang ia lakukan ketika di dunia. Yang kedua, au ilmin yan yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmunya allamahu, yang diajarkannya, wa nasarahu dan disebarkannya. Ilmu yang bermanfaat tidak hanya untuk kepentingan akhirat, tidak hanya ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu duniawi yang bermanfaat bagi manusia lainnya untuk melakukan kebaikan. Maka orang yang menyebarkan ilmunya itu dan mengajarkan ilmunya itu akan bermanfaat untuk dirinya di dunia dan menambah kebaikannya, dan akan dirasakannya juga manfaatnya dalam kehidupannya di alam barzah, di alam kubur, maupun nanti di alam akhirat. Kemudian awaladin solihin yada'ulah, yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakannya. Wawaladan solihan tarhakuhu, atau anak yang soleh yang ditinggalkannya. Maka kita selaku orang tua dianjurkan untuk menyekolahkan anak kita. Tujuannya bukan supaya mereka kaya, bukan supaya mereka punya jabatan tinggi, bukan supaya mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Tujuan utamanya adalah bagaimana mewujudkan mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan mereka selalu akan mendoakan kita. Yang keempat, wa mushafan warrosahu, mushaf Al-Quran yang diwariskannya. Al-Quran kita beli dan kemudian kita baca, kita pahami, kita hafal, dihayati dan diamalkan. Dan mushaf Al-Quran itu kita beli dan kita kasih kepada orang lain di dalam ke masjid-masjid, ke musolla-musolla, ke masjid-masjid, dan insya Allah orang yang selalu membacanya akan mendapatkan pahala, dan kita pun mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala yang membacanya. Au masjidan banahu, kemudian yang kelima, masjid yang kita bangun. Maka saudara-saudaraku, dimanapun masjidnya, mari kita ikut berpartisipasi untuk ikut membangunnya. Kita membangun masjid tidak hanya untuk mendapatkan rumah di surga, tapi masjid yang kita bangun bersama, dimanapun masjidnya, maka orang yang beribadah di dalamnya akan mendapatkan pahala. Dan begitu juga kita yang ikut berpartisipasi, bekerja sama, bersinergi untuk membangun masjid itu juga mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang beribadah di dalamnya. Maka kami ajak kita kepada seluruh kaum muslimin untuk ikut kita berpartisipasi membangun masjid. Tidak hanya masjid di lingkungan kita,
juga masjid-masjid yang ada di muka bumi ini. Baik yang meminta di tepi-tepi jalan maupun yang tak meminta. Maka sedikit banyaknya mari kita salurkan, kita berdonasi untuk ikut membangun masjid. Karena itu akan bermanfaat untuk kita di dunia ini, di alam barzah, di alam kubur, dan alam akhirat nanti. Kemudian, au baitan libnis sabil banah. Rumah yang dibangunnya untuk musafir. Rumah yang dibangunnya untuk musafir. Jadi, kita sudah punya rumah, maka untuk mendapatkan pahala yang terus menerus, terus mengalir, maka usahakanlah membangun rumah untuk musafir. Sehingga orang-orang musafir bisa di sana bermalam dan mereka nikmati, dan kita akan terus mendapatkan pahala yang mengalir terus menerus. Kemudian au nahron ajaruhu, dan kemudian air sumur yang kita gali, atau mungkin perusahaan air minum yang itu bermanfaat bagi manusia lainnya. Au sodakotan akhrajaha, kemudian selanjutnya adalah sodakoh yang disedekahkannya dari hartanya ketika masa hidupnya, ketika dia masa sehatnya dan di masa hidupnya. Inilah saudara-saudaraku yang bermanfaat untuk dirinya yang dilakukan orang yang meninggal selagi dia masih hidup. Kemudian secara umum ada satu hadis lagi yang diriwayatkan dari Zarir bin Abdullah bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajaruha wa ajaru man amila biha ba'dahu min ghairi ayunqoso min uzurihim syai'u." Barang siapa yang siapa yang mempelopori suatu sunnah yang baik dalam Islam, maka ia akan memperoleh pahalanya dan pahala dari orang-orang yang mengerjakannya setelah itu tanpa kurang nilainya sedikit pun. Sebaliknya, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, barang siapa mencontohkan dalam Islam contoh yang jelek, kana alaihi wisruha wa wisru man amila biha, maka ia akan menerima dosanya berikut dosa dari orang yang mengerjakannya. Min ba'dihi, setelah itu. Min ghairi ayyangkuso min auzarihim syai', tanpa kurang beratnya sedikit pun. Maka saudara-saudaraku, kalau mau mempelopori suatu perbuatan, peloporilah perbuatan yang baik. Kalau ingin berkreasi dan berinovasi, berkreasi dan berinovasilah perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan sesekali kita membuat kreasi dan berinovasi di dalam bentuk kejelekan, kejahatan, dan keburukan. Karena itu akan mengalir terus dosanya walaupun kita sudah meninggal dunia.